Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat kasih sayangnya bagi kita. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC. Kita lanjutkan dengan cerita bedah riset artikel kita. Untuk satu tujuan bersama Rado Institute, kita mandirikan riset Indonesia. Dalam suatu riset artikel yang kita jumpai, ada satu lagi riset artikel yang sangat baik, yang masih relevan, yang masih berhubungan dengan riset artikel sebelumnya. Tetapi kali ini riset artikel ini terbit di Journal of Science tahun 2020 dengan judul A New Mixture of Exponential Gamma Distribution. Jadi masih sama. Kalau kemarin dia terbit tahun 2021 di jurnal yang lain, sekarang terbit di Journal of Science tahun 2020. Artinya bahwa campuran distribusi antara eksponensial dan gamma ini memang menarik untuk dibahas. Karena banyak mungkin data-data yang bisa diaplikasikan dengan menggunakan mixture of exponential gamma distribution ini. Nah, pada pertemuan yang lalu kita dalam jurnal yang lain kita telah bahas theoretical dan kekuatan R kita untuk menghasilkan hal yang sama dengan riset artikel. Kali ini kita akan coba lihat dalam riset artikel ini masih sama, masih bercerita tentang introduction, bahwa bagaimana terbentuknya mixture eksponensial gamma. Tentu kita telah bahas kemarin bahwa terbentuknya the new mixture of exponential gamma dari campuran antara fungsi dari eksponensial dan fungsi gamma dengan pemberatnya 1/1 tambah beta ditambah dengan pemberat untuk atau weighted untuk eksponensial 1/1 tambah beta, sedangkan pemberat untuk gammanya adalah beta/1 tambah beta. Jadi jelas sekali bahwa persamaan 7 adalah persamaan dari new exponent gamma mixture. Udah kita lihat bagaimana cara menghasilkan mixture ini, udah kita bahas. Yang paling penting isunya adalah jumlah pemberat harus sama dengan 1. Jadi di riset artikel ini juga bercerita bagaimana menghasilkan suatu fungsi densitas campuran antara eksponensial gamma. Tentu cara mencampurkannya seperti persamaan 5. Oke, persamaan 5 di mana densitas campuran itu adalah Fy sama dengan W itu weighted, F1Y itu eksponen, 1 kurang W weighted, dan F2Y adalah gamma. Ini merupakan teknik atau fungsi densitas campuran dari gamma dan eksponensial. Jadi hasilnya kalau kita lihat seperti persamaan 7. Sedangkan persamaan 8-nya itu adalah merupakan kumulatif atau distribution function. Nah, dalam cerita kali ini ada beberapa fungsi densitas yang akan dibandingkan. Di antaranya pada kesempatan kali ini ada beberapa fungsi densitas yang digunakan sebagai perbandingan untuk melihat kemampuan new eksponen gamma ini dalam memodelkan data yang diberikan. Jadi data yang diberikan pada riset artikel ini ada seperti pada data set 2. Nah, data set 2 ini nanti akan kita coba di mana kita menggunakan beberapa fungsi densitas peluang, di antaranya adalah gamma, kita gunakan juga Weibull, dan kita gunakan juga Nakagami. Karena gamma, Nakagami, gamma eksponensial, dan Weibull itu adalah merupakan fungsi densitas yang sangat sering digunakan dalam suatu penelitian. Jadi kalau kita lihat
dari riset artikel ini, dari data set 2 yang dihasilkan. Ini data set 2 kita. Yang warna merah itu adalah campuran eksponen gamma, yang warna hijau itu gamma, yang berwarna biru itu adalah eksponen, dan yang warna biru muda eksponen, biru tua adalah Lindley. Nah, kita akan coba kekuatan dari R kita untuk menghasilkan hal yang mirip yang dilakukan oleh riset artikel yang terbit di jurnal Science ini. Jadi kalau kita lihat riset-riset artikel yang kita bahas tahun 2021, 2020 menggunakan materi yang sama, maka merupakan suatu hal yang patut kita cobakan dengan menggunakan kemampuan software R kita agar dapat diadopsi oleh mahasiswa kita. Kita coba buka R kita. Jadi kita coba buka R kita. Nah, di R kita sekali lagi data X ini adalah data set 2. Di data set 2 seperti yang ditampilkan oleh riset artikel. Lalu beberapa fungsi diantaranya adalah eksponen gamma. Jadi eksponen gamma ini sudah kita bahas sebelumnya. Menggunakan fungsi likelihood, kita memerlukan likelihood tentu untuk menggunakan bahasa optim. Bahasa optim itu untuk menghasilkan parameternya. Jadi parameter dari mixture eksponen gamma pada riset sebelumnya ada K, ada S. Nah, oke. Kita telah bahas sebelumnya dan tidak perlu kita bahas lagi. Dan kita akan coba dengan Nakagami. Ya, tadi kalau ada eksponen gamma mixture, sekarang ada Nakagami. Nakagami jangan lupa diinstal dulu tools atau paket Nakagami di R. Cara menginstalnya klik package, klik install package. Lalu setelah berhasil diinstal package, lalu cek di load package. Kalau di load package itu nanti ada bacaan Nakagami, berarti yang Anda install itu telah sukses. Contoh misalnya ini kita lihat setelah saya sudah menginstal pastinya. Lalu saudara akan lihat dalam load package itu ada namanya bahasa Nakagami. Nah, ini Nakagami. Jadi kalau Nakagami setelah selesai di-install, maka dia akan muncul di load package. Nah, ini Nakagami. Nah, seperti biasa, Nakagami itu menggunakan nilai awal seperti pada suatu riset artikel yang telah kita bahas juga. Ada dua parameter, omega dan M. Jadi omega itu menggunakan jumlah data kuadrat dibagi dengan panjang data. Dan M-nya itu tentu ada U1 dB, ada U2 dB. Lalu dapatkan parameter awal M 4,4 seterusnya. Dan ini merupakan suatu bahasan di riset artikel yang telah kita bahas. Silakan lihat lagi Nakagami. Anda pasti akan menjumpai Nakagami. Lalu setelah Nakagami kita menggunakan optim. Wah, ini optim, ingat, untuk menghasilkan parameter tentu dengan terlebih dahulu menghasilkan fungsi likelihood Nakagami. Jadi densitas Nakagami itu sudah ada namanya Denaka. Denaka Nakagami. Dan tinggal panggil saja Denakagami. Lalu ada lagi namanya gamma. Gamma dengan nilai awal rata-rata kuadrat dibagi variasi. Dan M itu adalah min rata-rata dibagi dengan variasi X. Ingat, ini merupakan teknik momen untuk mendapatkan parameter gamma, tetapi kita jadikan sebagai nilai awal. Kita gunakan likelihood, LL. Ingat, ini tujuannya untuk menghasilkan optim. Dalam gamma juga densitasnya sudah ada, cukup dipanggil dengan D gamma. Karena densitas gamma sudah ada, beda dengan densitas dari eksponen gamma mixture yang harus kita buat log likelihood-nya. Jadi log likelihood dari campuran dari gamma eksponennya harus kita buat.
baru boleh kita gunakan likelihood, lalu tujuan untuk mencari optim. Beda dengan Nakagami dan gamma. Selanjutnya Weibull ini merupakan program untuk mencari nilai awal Weibull. Nah, ingat nilai awal Weibull menurut buku Survival Analysis, parameter Weibull dapat dicari dengan menggunakan metode grafik, tentunya dengan menggunakan quantile function-nya. Oke. Lalu kita dapatkan likelihood, densitasnya cukup di Weibull. Nah, ini adalah rumus log likelihood. Dilogkan, oke. Pertama tentu dapatkan likelihood, tentu log likelihood. Log likelihood ingat melogaritma naturalkan likelihood. Nah, ini adalah 4 fungsi densitas yang kita gunakan. Lalu akan kita coba dengan menggunakan teknik grafik density function. Jadi grafik-grafik dari Venn-test itu adalah campuran eksponen gamma, Nakagami itu densitas Nakagami, Denaka-gamma ini Weibull, dilawankan dengan nilai histogram data sebenarnya. Oke, jadi mana kawan-kawan mahasiswa yang mau mengadopsi, silakan. Ini data kita, data X. Oke, data pada set kedua dari riset artikel yang baru kita buka tadi. Lalu ini adalah LL, ingat log likelihood dari fungsi campuran eksponen gamma. Karena dia panjang, kita buka secara perlahan ke samping. Silakan diadopsi oleh siswa-siswa di rumah. Ini kita buka, oke, panjang ke samping. Ini dia, oke. Lalu kita mempunyai Nakagami, ini library Nakagami, jangan lupa. Ini adalah program dari Optim, oke. Terlebih dahulu tentu dapatkan log likelihood. Nah, ini fungsi-fungsinya, ini adalah untuk omega, ini adalah untuk gamma, karena kita menggunakan D gamma. Lalu nilai awal Weibull, dan ini adalah Weibull, parameter Weibull. Oke. Nah, kita coba jalankan seluruh program kita ini, kita coba lihat parameternya, kita run. Oke, jalan semua, run. Oke, kita coba periksa parameter campuran dari eksponen gamma, copy, kita paste, kita enter. Oke, ini konvergen. Jadi parameternya ada 0,03 dan 1,6. Ini untuk dari MLEX. Lalu kita coba dengan Nakagami MLEN. Nah, ini Nakagami. Lalu kita coba lagi dengan gamma MLEX. Ini gamma kita, ini gamma. Lalu kita coba lagi Weibull, MLEW Weibull. Nah, ini dari Weibull kita. Weibull, ini parameternya. Gamma, ingat kalau dia tidak ada pada sesuai dengan jurnal, kita 1/, ingat 1/. Oke, ini gamma kita. Ini adalah untuk Nakagami, parameter Nakagami. Lalu ini adalah untuk parameter dari campuran gamma dan eksponen. Setelah semuanya ini kita jalankan, kita coba kebaikan model ini dengan menggunakan density plot. Oke, mana yang mau lihat di rumah? Karena dia panjang, silakan diadopsi. Oke, silakan diadopsi kalau mau, silakan. Oke. Kita run histogram X, kita runkan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, hampir sama-sama baik distribusi densitas ini ya. Nah, cuman Nakagami agak jauh sedikit ke bawah. Jadi kalau kita lihat, yang hijau itu adalah campuran antara eksponen gamma, yang biru itu adalah gamma, yang kuning itu adalah Weibull, dan yang biru adalah gamma, kuning Weibull, hijau campuran eksponen gamma. Jadi kalau kita lihat hasil yang kita peroleh pada saat ini, parameternya ada, oke. Lalu dapat membuktikan dengan density function. Nah, untuk hal berikutnya, misalnya diminta nanti
kumulatif plot atau QQ plot, ya tinggal menyesuaikan saja. Masukkan fungsi F besar atau distribution function untuk atau cumulative function untuk campuran gamma, Nakagami dan seterusnya, lalu bandingkan dengan F hampiran kita I kurang 0,5 per N, jadilah yang diinginkan tadi. Jadi kalau begitu, kalau kita buka riset artikel yang tadi, yang barusan kita bahas, mana dia? Ini dia. Dan kalau kita coba, ini dia tadi riset artikel tadi, ini untuk tabel data 2. Nah, data 2, nah ini parameternya hampir-hampir sama saja kan. 0,04, ini 2,2, hampir sama. Gamma 0,03, ya tadi kita tinggal 1 per. Jadi kalau kita lihat gamma kita tadi kok besar, ingat di sini gammanya adalah 0,03, 1,4. Oke, sedangkan di riset artikel kita, di bedah riset kita, tadi kita dapati gamma kita, mana dia? Konsol, mana gamma? Nah, ini gamma 1,30, 1,4. Ingat, ini adalah 1 per red. Jadi kalau dari 0,3 ya benar juga. Ini kan pakai, dia tadi pakai 1 per red. Oke, that's scale. Maka kalau kita coba bagi 1 bagi 30, nih kalau kita copy, kalau kita ambil 1 dibagi Ctrl V, nah 0,03 sama dengan riset artikel tadi. Karena kita harus memiliki pengetahuan dalam parameter gamma, R menggunakan 1 per scale. Dia red atau red 1 per scale. Jadi apa yang kita bahas pada sore hari ini telah menambah wawasan kita bahwa dari berbagai riset artikel yang kita bahas, kita memiliki kepercayaan diri bahwa apa yang dilakukan dalam Rado Institute, terutama dalam memberikan motivasi dan memberikan literasi, referensi berupa riset kepada mahasiswa Indonesia, dapat dipergunakan dengan baik, dapat diadopsi hal-hal yang kita sampaikan, terutama dalam memandirikan riset mahasiswa Indonesia. Jadi, apa yang kita lakukan? Saya rasa hal-hal yang semakin ke ujung, semakin mudah perbicaraan kita, semakin mudah, semakin cepat. Karena dari begitu banyak riset artikel, kajiannya mungkin aplikasi datanya agak berbeda, tapi teoritikalnya itu saja. Jadi semakin banyak kita buka riset artikel, semakin kita memiliki kepercayaan diri untuk terus menghasilkan riset-riset yang baik. Oke, saya rasa Rado Hendra bersama Rado Institute undur diri dulu. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.